Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuke Istiani. Kali ini kita sudah mencapai bab yang ke-14, yaitu hotspot. Nah, tentunya pada hotspot ini tidak asing untuk penerapan kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Jadi pada materi hotspot ini ada 5 materi yang akan kita bahas. Tentunya di sini ada konsep, kemudian setup topologi, kemudian konfigurasi hotspot dan lain-lainnya. Oke, langsung aja di sini kita ke konsep hotspot. Nah, teman-teman, jadi kebanyakan WiFi hotspot itu tidak di password dan semua user bisa connect dan akan diarahkan ke halaman login di web browsernya. Kemudian tiap user juga bisa login dengan username dan password yang berbeda-beda. Metode semacam inilah yang sering kita temukan di WiFi kampus, WiFi cafe, WiFi sekolah, kantor, maupun area publik lainnya. Nah, jadi teman-teman, intinya hotspot ini adalah suatu metode autentikasi dengan menggunakan jaringan, baik menggunakan jaringan internet maupun yang lainnya. Nah, pada penerapan kehidupan sehari-hari kita kan kalau kita mau connect ke hotspot itu kan kita harus isikan password ya teman-teman. Nggak hanya cuman password doang, ada juga yang harus isikan username dan passwordnya. Nah, untuk kelebihan dari hotspot itu kita bisa atur teman-teman, yang bisa connect ke hotspot itu siapa saja. Dan kemudian untuk user juga kita bisa batasi siapa saja yang bisa connect ke hotspotnya. Selain itu kita juga bisa atur batasnya berapa Mbps dan kecepatan bandwidthnya itu berapa. Oke, kita lanjut saja ke materi yang ke-12, yaitu kita akan setup topologinya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyediakan untuk topologi pada hotspot ini. Di sini yang pertama kalian bisa buat untuk networknya dulu. Untuk network kalian bisa buat seperti ini. Kemudian tipenya pakai yang cloud, nah teman-teman, supaya dia bisa mendapatkan internet dan mendapatkan IP-nya itu yang kelas A. Selanjutnya kalian juga bisa buat yang router hotspot. Di sini caranya pergi ke node, kemudian ke MikroTik router OS. Untuk namanya bisa sesuaikan dengan saya, yaitu router hotspot saja. Kemudian untuk kemu option jangan lupa dihapus teman-teman. Kalau sudah, kalian bisa di save saja. Selanjutnya di sini saya juga menambah perangkat baru, yaitu namanya Linux Desktop. Jadi cara install image-nya kalian bisa pergi ke close lab dulu. Di sini kita close lab. Nah, lalu kalian bisa download yang Ubuntu Desktop yang ini teman-teman. Kalian bisa get device saja, kemudian kalian tunggu sampai ada tulisan added to Pinet. Kalau sudah, kita bisa kembali ke main dan kita bisa open lagi untuk topologinya. Nah, kemudian cara menambahkan Linux desktopnya, kalian bisa klik kanan dan kita ke node, kemudian pilih yang Docker IO. Dan untuk image di sini pakai yang Linux desktop yang tadi kita download. Kemudian untuk namanya sesuaikan saja Linux. Kemudian untuk header IP-nya saya menggunakan yang header 1. Kita bisa di checklist saja. Kemudian untuk primary console, di sini kita pilih yang RDP teman-teman. Oh ya, dan untuk iconnya di sini pakai yang desktop Linux ya. Pakai yang ini, yang desktop Linux. Nah, kalau sudah, kalian bisa di save saja. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan pasang IP static untuk routernya, yaitu yang 10.0.137.130. Kita bisa buka saja router hotspotnya di terminal. Oke teman-teman, sebelum itu kita bisa ganti hostname dulu. Pergi ke sistem identity, kemudian set name. Hostname-nya saya akan ubah seperti display saja, router hotspot. Nah, selanjutnya di sini kita bisa disablekan untuk IP DHCP kliennya. Kita pergi ke IP DHCP client. Kemudian di sini kita bisa print dulu, teman-teman. Nah, di sini terdapat header 1 ya, teman-teman. Kita bisa disable saja. Disable number 0. Di sini kan karena nomornya 0, jadi kita tuliskan 0. Kemudian kita bisa print lagi. Oke, sudah tidak aktif ya, teman-teman. Nah, oke, langsung saja di sini kita akan konfigurasi static IP-nya. Di sini kita bisa pergi ke IP address. Kemudian di sini kita add address. Tadi kan saya akan add address itu yang IP ini, yang akan jadi IP staticnya. 10.0.137.130
slashnya 24 dan interface-nya header 1. Enter. Kemudian di sini kita juga akan konfigurasi parameter gateway-nya dengan pergi ke IP route, kemudian add gateway. Nah, untuk gateway-nya kalian bisa isikan IP gateway yang ada di IP address for PNet 6 yang 10.0.10.137.1. Kita enter. Kemudian kita juga konfigurasi parameter DNS-nya, pergi ke IP DNS, kemudian kita set servers 888. Kalau sudah, kita bisa di route add. Caranya pergi ke command prompt. Ini kita bisa klik kanan dan run as administrator. Kita yes. Nah, di sini kita akan route add ya teman-teman. Masukkan IP static yang tadi 10.0.137.1.0 karena di sini networknya. Kemudian masknya 255.255.255.0. Kemudian IP PNet-nya 192.168.75.193. Kita bisa enter saja. Oke, sudah oke ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa pergi ke Winbox. Di sini kita bisa login menggunakan IP static yang tadi, yaitu 10.0.137.130. Teman-teman, di sini kita sudah bisa login menggunakan IP static ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi hotspot. Jadi pada studi kasus kali ini, yang pertama kita akan konfigurasi basic hotspot, yang kedua kita akan menambah user, yang ketiga menghilangkan cookies, dan yang terakhir menambah user profile untuk limit bandwidth. Nah teman-teman, jadi untuk konfigurasi hotspot sendiri itu di dalamnya ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu contohnya seperti DHCP server, firewall filter, proxy, dan lain-lainnya. Jadi ketika kita konfigurasi hotspot itu di dalamnya mencakup semua materi tadi, yaitu DHCP server, firewall filter, proxy, dan lain-lain. Nah, untuk caranya kita bisa pergi ke IP, kemudian kita ke menu hotspot, dan kita bisa hotspot setup. Untuk interface di sini kalian bisa lihat dari router menuju ke klien itu menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Jadi di sini kita cantumkan yang Ether 2, kemudian kita next. Nah, jadi inilah IP yang didapat dari hotspot servernya nanti. Kita bisa copy saja teman-teman, dan pastikan untuk masquerade network ini kalian centang ya. Kemudian kita bisa di next. Ini address pool, kita next saja. Dan untuk select sertifikat itu kita pilih none saja. Next. Kemudian ini kita next. Dan untuk DNS server ini 88. Dan kita juga bisa tambahkan teman-teman yang alamat 88.44. Seperti ini, kita bisa next. DNS name-nya ini adalah DNS yang nantinya akan ditampilkan. Misal saya akan menamai hotspot noke.co.id. Seperti ini, kita bisa next saja. Untuk name local hotspot usernya, saya akan menamai misal noke25. Dan passwordnya yang mudah saja 123. Kita bisa next saja teman-teman. Nah, oke, sudah successful, berarti berhasil. Dan kita bisa langsung pengujian di Docker Linux-nya. Kita bisa connect saja dengan oke. Oke teman-teman, di sini kita sudah bisa masuk. Selanjutnya pergi ke menu, kemudian kita bisa search terminal. Kita bisa pilih yang Met terminal ini saja. Di sini kita coba cek nih IP address. Nah, di sini sudah ada informasi IP address-nya, yaitu yang ini. Nah, selanjutnya IP address ini kita koneksikan ke hotspot nih teman-teman. Caranya kalian bisa buka Chrome. Dan di sini kita bisa ketik mikrotik.co.id. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung login menggunakan user yang tadi kita buat. Tadi namanya nuke25, kemudian passwordnya 123. Kita bisa connect saja teman-teman. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat tampilannya menjadi seperti ini ya teman-teman. Berarti tandanya berhasil. Kemudian untuk cara cek selanjutnya kita bisa pergi ke menu, kemudian kita ke terminal teman-teman. Ini yang Met terminal, dan kita coba ping 88. Oke, kalian bisa lihat di sini sudah bisa mendapatkan akses internet teman-teman.
teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu menambah user dan menghilangkan cookies. Di sini masih di menu IP, kemudian firewall, kita bisa pergi ke user. Nah, di sini kita akan tambahkan user baru untuk klien teman-teman. Di sini kita bisa add untuk servernya all, kemudian di sini namanya user 1 dan passwordnya misal 1234. Kemudian di sini kita bisa di-apply dan kita oke. Nah, coba kalian bisa lihat ke IP, kemudian addresses. Nah, di sini udah ada IP hotspot yang tadi ya teman-teman, 10.5.50.1. Kita bisa search di Docker Linux-nya. Sini kita bisa pergi ke Chrome. Dan kita bisa ketikkan IP-nya tadi 10.5.50.1. Enter. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat, di sini terdapat informasi bahwa si user Nuke 5 tadi sudah login selama berapa lama dan menggunakan berapa bytes. Ini kita coba logout saja, teman-teman. Nah, ketika kita sudah logout, tetapi di sini user loginnya itu masih menggunakan user Nuke 25. Dikarenakan cookies di dalam hotspot itu masih nyala teman-teman, atau masih aktif. Nah, jadi kita lanjut ke studi kasus yang berikutnya, yaitu kita akan menghilangkan cookies. Jadi caranya kita bisa kembali ke sini, ke hotspot, kemudian kita ke server profiles, kemudian kita bisa klik yang hsproof 1, kemudian kita bisa ke menu login. Di sini kalian bisa lihat terdapat cookie. Kita bisa non checklist saja. Kita bisa apply dan kita oke. Selanjutnya kalian bisa lihat di sini pada pojok kanan atas itu ada cookies. Kita bisa klik saja. Di sini kita bisa remove. Kemudian kita bisa coba lagi di sini. Kita bisa login dulu. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat di sini kita bisa login menggunakan username dan password keinginan kita. Jadi tidak menggunakan user yang Nuke 25 tadi lagi. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu user profiles untuk limitasi bandwidth. Nah, jika kalian lihat pada menu IP kemudian hotspot, itu di sini ada bagian yang namanya user profiles. Nah, di sini kita bisa atur nih teman-teman untuk kecepatan bandwidth pada setiap usernya. Misal pada user Nuke 25 dia mau bandwidthnya berapa, kemudian user 1 bandwidthnya berapa, itu terserah kalian masing-masing. Nah, jadi caranya kita bisa add saja yang baru teman-teman. Nah, misal untuk bandwidth yang akan saya tentukan yaitu 512K. Untuk namanya di sini kita ubah menjadi hotspot 512. Dan kemudian kalian bisa fokus di rate limit. Di sini kita bisa isikan 512K per 512K. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa di-apply dan kita oke. Kemudian kita bisa kembali ke user teman-teman. Nah, di sini saya akan menentukan untuk bandwidth 512 itu ada di user 1. Kita bisa klik yang user 1. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada bagian yang profile. Di sini kita bisa pilih yang hotspot 512. Kalau sudah, kita bisa di-apply dan kita oke. Nah, kalau udah, kita bisa uji tes bandwidthnya. Di sini kita bisa add saja. Kita bisa ketik speed test. Seperti ini, kita bisa enter. Kemudian kalian bisa klik yang speed test oleh Okla. Di sini kita bisa klik. Nah, kalau sudah tampilannya ada mulai kayak gini, kita bisa klik saja teman-teman, mulai. Nah, di sini kalian bisa lihat nih untuk kecepatan bandwidth yang kita gunakan. Ini ya, kalian bisa lihat. Oke teman-teman, saya rasa cukup di sini saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube Library Nuke @mentorkecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.